Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum Ini sampai mau kepada Nabi nanya. kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan-jalan kebaikan dan menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pemirsa pada kesempatan pagi hari ini Al-Ustaz telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Ahlan Ustaz, gimana sehat Ustaz? Ahlan sehat Alhamdulillah. Sahurnya apa Ustaz kalau boleh tahu Ustaz? Nasi yang jelas. Nasi yang jelas. Ya, kalau kelihatannya ceria Ustaz, karena biasanya kalau menu itu menentukan keceriaan Ustaz biasanya. Begitu. Bangsa Indonesia ini kalau belum kena nasi, belum makan. Soalnya tapi kalau anak enggak bisa Ustaz sahur nasi Ustaz. Kalau sahur nasi itu jam 8 sampai jam 10 itu sudah lemes banget Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Berarti keindonesiaan itu diragukan Insya Allah. Baik, wala kulli hal, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pemirsa live interaktif pagi hari ini dapat pula Anda simak melalui Relay Radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Dan Anda juga dapat mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, kita meminta 1-2 buah nasihat pembuka Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah bertemu kembali dengan Ramadan. Waktu begitu cepat berlalu dan karya serta amal kita seakan belum bertambah. Sepatutnya kita mengoreksi diri, introspeksi diri. Betapa selama ini begitu banyak waktu kita yang terbuang. Waktu kita yang belum kita manfaatkan dan bahkan kita sia-siakan. Rasulullah SAW bersabda memberikan warning, peringatan kepada kita akan fenomena ini. Beliau menyatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsir minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang seringkali dilalaikan dan diabaikan, disia-siakan oleh umat manusia. As-sihatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sehingga tatkala kita sudah sampai di Ramadan, kita berkeluh kesah dan mengatakan begitu cepatnya Ramadan tiba. Baru kemarin kita menyambut Ramadan dan kini kita sudah memasuki hari ke-5 atau ke-6. Ini adalah suatu perjalanan yang begitu cepat. Dan mungkin kita dalam waktu singkat juga akan merasakan, akan berkata, begitu cepat Ramadan berlalu. Padahal satuan waktu itu masih tetap sama. 1 jam itu adalah 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan 1 hari itu adalah 24 jam. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah perilaku kita. Adapun satuan waktunya sama. Tatkala kita mampu mengoptimalkan waktu kita, mengisi dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna bagi dunia ataupun akhirat kita. Dan kita bahkan bisa meningkatkan kualitas amalan kita di setiap satuan waktu yang kita miliki. Niscaya kita akan rasakan bahwa kita telah memiliki waktu yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita waktu yang begitu banyak. Sehingga sepatutnya kita bersyukur atas waktu tersebut. Dan kita ternyata mampu
melipat gandakan amalan pada satuan waktu yang sama. Sehingga yang membedakan waktu kita dengan waktu Nabi, waktu kita dengan waktu para sahabat, waktu kita dengan waktu para a'immah, para imam, itu adalah perilaku kita, bukan waktunya, bukan negerinya, bukan tempatnya, tetapi azimah, kekuatan tekad dalam diri kita yang belum sebanding dengan kekuatan tekad para ulama zaman dahulu. Mungkin Anda berdalih, zaman ini banyak didapatkan hal yang menyita waktu. Ada gadget, ada internet, ada medsos. Ya. Padahal sejatinya semua itu adalah fasilitas yang mempermudah, mempercepat. Seharusnya Anda lebih bisa banyak berkarya dibanding para ulama. Coba Anda bayangkan satu saja. Para ulama dulu ketika mereka mau berwudu, mereka harus menimba air. Sedangkan Anda cukup buka keran. Mana yang seharusnya lebih memiliki ruang dan waktu yang lebih banyak untuk berkarya? Mereka atau kita? Namun seperti dalam pepatah dikatakan bahwa 1001 alasan itu terlalu sedikit untuk diungkapkan bila Anda itu memang tidak memiliki keinginan. Anda pasti memiliki 1001 bahkan lebih dari 1001 alasan untuk mengatakan tidak. Namun ketika seseorang itu memiliki azimah, keinginan yang kuat, maka 1001 cara akan dia tempuh untuk bisa melaksanakan cita-citanya dan perjuangannya. Sehingga tidak ada yang membedakan kita dengan mereka kecuali kuwatul azimah. Dan itulah pesan Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah berhasil membulatkan tekad, maka yang tersisa hanya satu. Apa itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tekadkan akan menjadi sebuah kenyataan. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan atas nasihat yang diberikan pagi hari ini. Baik, kami meralat bahwa live interaktif pagi hari ini dirilai oleh Radio Amuba Pangkal Pinang dan Radio Ismail AM Bekasi. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dengan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, pertanyaan pertama dari saudari Citra, Ustadz. Ya. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya apabila penjual dan pembeli menyepakati harga jual rumah untuk dasar perhitungan pajak yang lebih rendah dari harga realistisnya, agar nilai pajak yang dibayarkan ke negara menjadi lebih kecil? Jazakumullah khair Ustadz. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Di dalam literasi ilmu fikih, kesepakatan semacam ini disebut dengan bai'ut talji'ah. Jual beli yang direkayasa. Alias apa yang ditulis dalam dokumen, apa yang dipublish kepada masyarakat luas berbeda dengan fakta. Bisa jadi yang dipublish lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka yang pertama, secara prinsip yang menjadi acuan hukum sah tidak sahnya, yang menjadi standar nilai yang harus dijalankan oleh keduanya adalah apa yang benar-benar telah disepakati oleh mereka. Adapun harga yang dipublish, yang itu ternyata kamuflase, itu dianggap tidak ada artinya, alias tidak mengikat. Sehingga kalau nilai yang aslinya itu yang di bawah tangan atau di bawah meja itu 100 juta, namun ternyata dilaporkan hanya 50 juta, ditulis 50 juta, maka yang harus dibayar oleh pembeli adalah 100 juta, bukan yang 50 juta. Untuk urusan kemudian mengecilkan angka pajak dan yang lainnya, maka ini bukan domain kita, itu adalah domainnya notaris. Yang jelas berdusta, berbohong itu haram. Dan memalsukan dokumen itu juga haram. Sehingga bagaimana kemudian Anda mengecilkan objek pajak dan itu semuanya adalah kembali kepada Anda dan juga kesepakatan dengan penjual. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Citra dari Jakarta. Semoga bermanfaat. Baik, pemirsa Fatwa TV, kita telah terhubung dengan Bapak Erwin dari Sumatera Utara. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Halo, Assalamualaikum. Ya, halo Bapak Erwin. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, Baik, silakan Bapak. Saya Arvin tadi ini Pak. ya silakan Bapak. Menanyakan masalah membatalkan puasa. Ya, Begini Pak. Kalau kita suami istri bersetubuh kan batal puasa ya kan Pak. gimana Pak? Kalau Kalau bersetubuh suami istri iya, setelah sholat subuh ya. tetap bersetubuh Iya. batal puasa. Mm-mm. Bagaimana Pak kalau sekiranya perempuan diperkosa? Ya, Batal puasanya Pak. Baik. baik Pak. Baik, cukup Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Arwin di Sumut ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semua pembatal puasa itu akan membatalkan puasa bila dilakukan dengan sengaja. Adapun bila dilakukan dengan tidak sengaja atau karena lupa misalnya, atau karena misalnya ada sesuatu yang tertelan tanpa disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Termasuk kalau itu dilakukan dengan dipaksa orang. Misalnya seorang diikat, dipegang rame-rame, kemudian dimasukkan air dalam mulutnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula halnya dengan wanita yang na'udzubillah, semoga Allah SWT melindungi seluruh kaum muslimah dari musibah tersebut, diperkosa oleh orang lain. Maka yang batal puasa adalah yang memerkosa, sedangkan yang diperkosa tidak. Karena dia melakukan hal itu bukan atas keinginannya, tetapi itu karena keterpaksaan. Allah SWT telah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami tatkala kami melakukan suatu perbuatan dosa. Karena apa? Karena lupa, tidak sengaja, atau karena aw akhtana, ya, tidak sengaja atau karena lupa. Rasulullah juga menyatakan, rufi'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku ini dari segala hal yang mereka lakukan tanpa sengaja, atau karena lupa, atau karena mereka dipaksa. Maka tidak batal dan juga tidak berdosa. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Erwin, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari Haris di Jawa Timur, Ustaz, dari Blitar. Bismillah Ustaz, apakah pekerjaan servis HP dan laptop itu adalah pendapatan yang haram? Dan bagaimana hukumnya jika kita mengganti spare part dari barang yang bukan seharusnya? Misal baterai HP A rusak, lantas kita punya baterai HP B, meski beda merek tapi fungsinya sama dan pas. Lalu apakah ini termasuk tindakan menzolimi suatu produk atau brand tertentu? Sedang kalau hukum jual beli, jika barang sudah dibeli maka haknya menjadi milik pembeli dan barang itu mau diapakan saja sudah menjadi hak pembeli. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Haris ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Servis HP atau laptop yang sejenis itu adalah satu profesi yang halal. Itu adalah jasa. Adapun urusan HP atau laptop digunakan untuk hal yang negatif, maka itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik, bukan tanggung jawab tukang servis ataupun penjualnya. Karena itu bagaikan pisau dan alat yang lain, baik dan buruk itu tergantung kepada siapa, kepada penggunanya. Adapun penjual servis, maka itu tidak ada tanggung jawab dalam hal untuk apa alat-alat tersebut digunakan oleh pemiliknya. Adapun mengganti spare part ya, spare part yang mungkin beda seri namun sama merek, atau beda merek tapi ternyata sama fungsinya, sehingga kerusakan HP atau laptop atau yang sejenis itu dapat terselesaikan dengan penggantian spare part tersebut. Maka bila itu dilakukan atas izin dari pemilik HP atau laptop, maka insya Allah tidak masalah. Ya, karena insya Allah tidak masalah, karena tidak ada aturan dalam syariat bahwa harus menggunakan merek yang sama. Yang penting dalam akad itu dilakukan dengan cara-cara yang suka sama suka. Allah Ta'ala alam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk saudara Fajrin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari Rahmat Abdullah di Jawa Timur, Ustaz. Bismillah, Ustaz, apa hukumnya membeli voucher gratis ongkir di marketplace? Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Voucher gratis ongkos kirim atau diskon yang ada di marketplace. Alias kita mendapatkan fasilitas untuk mengirimkan secara cuma-cuma atau secara diskon yang secara lebih murah dijual kepada orang lain, maka para ulama berbeda pendapat apakah semacam ini boleh diperjualbelikan atau tidak. Karena sebagian menganggap itu sebagai hukukun mujarradah, hak yang murni, hak sebatas hak saja. Namun sebagian ulama diantaranya ulama Maliki, kasus semacam ini dianggap sebagai hukukun maliyah. Setiap hak yang berkaitan dengan harta benda, kekayaan, maka itu boleh diperjualbelikan. Malah boleh diperjualbelikan. Karena itu hak mendapatkan ongkos kirim dan jenis ini boleh diperjualbelikan. Namun yang menjadi catatan, kalau hak Anda itu 100.000, kemudian Anda jual lebih murah atau lebih mahal, maka di sini terjadi selisih antara nilai biaya yang real yang Anda terima dengan hak yang seharusnya bisa Anda dapatkan. Maka ketika ada selisih harga semacam ini dalam aturan syariat tidak dibenarkan. Karena yang Anda dapatkan dari marketplace itu adalah mendapatkan potongan harga senilai 100.000. Alias Anda mendapatkan uang. Ketika Anda jual dengan lebih mahal atau lebih murah, maka terjadi selisih uang dan ini adalah bentuk riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk saudara Rahmat. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa kita telah tersambung dengan Ummu Yodi dari Pekanbaru. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa yang Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya menyediakan fasilitas biliar di villa yang Anda sewakan untuk keluarga dan acara-acara kantor? Anda tidak menyediakan karaoke, tetapi beberapa tamu meminta fasilitas biliar. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Kedua, ada teman lagi ribut sama istrinya. Dia bilang, kalau begitu kita pisah saja. Kamu keluar dari rumah, pergi sana. Apakah kata-kata seperti itu sudah jatuh salah, Ustaz? Baik Ibu. Cukup Ibu ya. Aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, biliar itu adalah suatu mainannya. Suatu mainan, namun memang tradisi pemain biliar itu seringkali melibatkan unsur judi, mereka taruhan atau melibatkan wanita-wanita seksi yang untuk bertugas menghitung poin. Selama itu sebatas mainan saja, tidak ada taruhan uangnya, kemudian tidak ada menyediakan penghitung skor yang wanita non mahram dan berpakaian seksi, maka itu sebatas mainan saja. Insya Allah tidak masalah ya. Insya Allah tidak masalah. Namun kalau itu kemudian dijadikan sebagai sarana untuk judi, karena memang customer atau tamu itu memang berjudi di situ, mereka meminta fasilitas itu agar bisa berjudi dengan biliar itu, maka tidak dibenarkan secara aturan syariat. Adapun yang kedua, ketika suami berkata kepada istrinya, kita berpisah saja, maka ini adalah sebuah kinayah. Bukan pernyataan lugas tentang cerai. Berpisah itu bisa berpisah jalan, bisa berpisah ranjang, bisa berpisah rumah, bisa berpisah pilihan dan kebijakan atau yang lainnya. Namun
Karena ini sebuah kinayah, maka harus dimintai kejelasan apa maksud suami berkata demikian. Kalau memang suami menginginkan itu sebagai ungkapan perpisahan cerai, ya memutus hubungan nikah, maka jatuhlah cerai satu. Ya, apalagi tadi sudah ada indikator selanjutnya, si istri pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan rumah suami. Maka ini bisa menjadi petunjuk apa maksud dari perceraian, kata pisah tersebut. Namun sekali lagi, faktor niat dan maksud dari suami mengutarakan hal tersebut haruslah dipertanyakan, harus ditanyakan terlebih dahulu untuk memastikan apa maksudnya. Kalau sekedar pisah ranjang, pisah tempat tidur, pisah rumah, namun tidak menginginkan perceraian, maka ya belum jatuh cerai. Selanjutnya yang patut untuk diingatkan di sini, suatu kelemahan dalam memimpin, ada kepemimpinan yang lemah ya. Tatkala seorang suami selalu atau dengan mudah-mudahnya menyelesaikan masalah itu dengan cara ancaman, dengan cara hukuman, dengan cara memutus hubungan, mengintimidasi istri. Kalau gitu saya akan ceraikan, kalau gitu kita bercerai, kalau gitu kita berpisah. Ini adalah cermin dari lemahnya leader pada diri suami. Kepemimpinan suami yang lemah. Karena ketika suami itu tegas, suami itu memiliki jiwa leader yang bagus, seburuk apapun kondisi rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus berujung dengan perceraian. Walaupun secara prinsip perceraian itu boleh, tetapi itu bukan menjadi lalapan setiap pagi dan sore setiap kali ada masalah. Selalu keluar kata, kalau gitu kita berpisah, kalau gitu kamu cari suami lain, kalau demikian caranya kita akhiri saja rumah tangga kita. Ini adalah kelemahan leader dalam diri seorang suami. Suami yang memiliki leader yang bagus, dia akan duduk dengan tenang, dia akan hadapi masalah itu dengan kepala dingin, dia pertimbangkan baik dan buruknya, kemudian segera dia putuskan sesuai dengan analisa sebagai seorang leader, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, kalian semua itu pemimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahli dari, lelaki itu pemimpin di rumahnya, di keluarganya. Sehingga seorang pemimpin itu tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, namun juga tidak ambigu dalam mengambil keputusan. Berani mengambil resiko. Kalau memang diputuskan atau dirasa bahwa hubungan pernikahan mereka tidak lagi bisa dilanjutkan, maka ya putuslah pernikahan itu dengan kata-kata yang jelas, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Tapi ketika Anda memang belum yakin, apalagi sekedar ingin memberikan warning atau memberikan pressure, tekanan kepada istri agar istri nurut, maka tekanan kepada istri itu tidak harus dengan cara cerai. Masih terlalu banyak cara-cara yang bisa dilakukan agar istri nurut, agar istri menghormati pilihan suami. Ya, ini poin penting kuncinya, bahwa tidak sepatutnya suami menjadikan perceraian itu sebagai ancaman, sebagai senjata untuk memaksa istri. Sebaliknya pun demikian. Tidak sepatutnya wanita menakut-nakuti suaminya, ceraikan aku saja kalau gitu. Kalau gitu saya akan minta cerai. Ini adalah kelemahan, ketidakberdayaan dalam bernegosiasi, dalam berinteraksi, dan berkompromi dalam rumah tangga. Andai wanita itu wanita yang cerdas, wanita yang memiliki jiwa leader, dia akan memanfaatkan kemampuannya bernegosiasi, kemampuannya berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Karena selama Anda hidup, maka tidak mungkin Anda terbebas dari masalah. Karena memang hidup itu adalah kumulasi masalah, kumpulan dari sekian juta, bahkan mungkin miliaran masalah.
Kita lapar masalah, kita kenyang masalah, kita punya uang masalah, tidak punya uang masalah. Punya istri masalah, tidak punya istri juga masalah. Punya anak masalah, tidak punya anak masalah. Belum lagi perincian masalah masing-masing. Maka lelaki yang sejati, wanita yang cerdas itu tidak selalu atau tidak mudah-mudah menggunakan perceraian itu sebagai media untuk memaksakan keinginan, untuk menekan pasangan hidup, tetapi komunikasilah yang harus didahulukan. Bagaimana kedua belah pihak mengkompromikan, mengkomunikasikan pendapat dan keinginannya sehingga pihak yang kedua, dan itu suami atau istri, dapat memahami dan menerima apa maksud dari keinginan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban dari 2 pertanyaan yang diajukan Ummu Yodi tadi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada Ustaz di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ummu Lula di Sumatera Utara, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang tertekan dengan keadaan yang dibuat oleh suami. Dulu saya adalah seorang pegawai bank. Alhamdulillah sudah hijrah. Tetapi suami saya belum, Ustaz. Berulang kali saya selalu mengingatkan dosa riba, tetapi dia selalu diam dan terus melakukan praktik-praktik riba, mulai dari pinjaman, gadai barang, dan semua itu dipakai untuk modal usaha. Saya ketakutan sendiri, Ustaz, akan dosanya, tetapi suami tetap santai. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Ummu Lula ya. Ummu Lula. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama yang harus dilakukan adalah terus berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk hidayah kepada suami untuk kemudian bisa segera meninggalkan pekerjaan yang haram dan mengganti dengan pekerjaan yang halal. Yang kedua, bantu suami dalam wirausahanya. Atau mungkin Anda mulai merintis wirausaha sendiri. Agar apa? Agar segera bisa menemukan solusi dari kebuntuan. Karena bisa jadi yang dilakukan suami itu adalah upaya untuk bisa berlepas diri dari praktek riba. Yang ketiga, Anda sepatutnya juga terus berusaha dengan cara-cara yang lembut, dengan cara yang santun, yang hikmah dalam memahamkan dan meyakinkan, menguatkan, termasuk menguatkan iman suami agar memiliki nyali dan keberanian untuk segera mengambil keputusan yang tepat dalam masalah wirausahanya ataupun praktek-praktek hutang piutangnya yang berbunga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Lula dari Sumatera Utara. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita alhamdulillah telah terhubung dengan Ibu Titin dari Bekasi. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, silakan Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya. Dulu waktu saya kecil, Pak Ustadz ya, SMP itu kan suka dikasih uang jajan sama ibu, Pak Ustadz. Ya. Tapi karena memang anaknya banyak, jadi ngasihnya itu kecil lah gitu. Kemudian saya kadang, bukan sering Pak Ustadz, kadang saya suka ngambil sendiri gitu loh, karena tahu tempatnya. Apakah itu saya mesti mengganti, apakah saya hanya, bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Jadi terbebani sekarang saya ini, walaupun alhamdulillah saya sampai saat ini tetap membantu orang tua lah Pak Ustadz kita yang... Ya. Cuma ini kan berbeda ya Pak Ustadz ya. Ya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik Ibu. Dari Ya. Waron. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Titin di Bekasi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Anak kecil atau anak yang masih di bawah tanggungan orang tua, ketika sang anak itu mengambil dari harta orang tuanya uang jajan yang sejenis, maka kemungkinan besar orang tua itu sudah memaafkan, sudah memakluminya, tidak menuntut, tidak sakit hati, tidak dendam. Walaupun marah, ya marah karena ingin mendidik anak untuk jujur, marah karena ingin mendidik agar anak tidak melakukan cara-cara yang pintas semacam itu. Tetapi apapun yang terjadi biasanya orang tua itu sudah memaafkan dan merelakan, maka insya Allah tidak masalah.
Karena itu sekarang tiba saatnya ketika mereka sudah tua, kita membalas budi mereka, jasa mereka dengan apa? Dengan kita berbakti kepada mereka. Menyantuni, memberikan uluran tangan, membantu, mendengar perasaan, mendengar cerita mereka di saat mereka sudah tua ya. Karena seringkali orang yang sudah tua itu tidak butuh makanan, tidak butuh pakaian, tidak butuh oleh-oleh ataupun uang yang Anda bawakan. Mereka lebih butuh kepada kehadiran Anda, duduk di sebelah mereka, mendengarkan cerita mereka yang kesana kemari, yang kadangkala Anda sendiri jengkel, ini sudah diceritakan baru saja, diulang lagi, 3, 4, 5, 6 kali. Tapi itulah orang tua. Sebagaimana mereka dulu pernah bersabar mendengarkan cerita Anda yang diulang-ulang. Yang bagi mereka kala itu tidak ada artinya. Cerita-cerita yang sangat sederhana. Cerita-cerita yang bagi orang tua itu tidak ada manfaatnya. Anda bercerita tentang cicak yang jatuh, Anda bercerita tentang mainan Anda yang terbalik, seakan-akan itu sesuatu yang bagus, Anda ceritakan berapi-api sambil tertawa, sambil tersenyum girang. Dan orang tua Anda kala itu merespon Anda dengan begitu apresiasi, menganggap bahwa keberhasilan Anda membalik mainan atau mencoretkan pensil di secarik kertas, itu sebagai sebuah kemajuan dan orang tua Anda bangga. Senang. Saat ini tiba saatnya Anda melakukan yang sama kepada orang tua. Tatkala dia menceritakan cerita yang diulang dan diulang. Ingatlah, itulah yang terjadi dulu semasa Anda kanak-kanak. Orang tua Anda sabar mendengarkannya. Mereka, anak-anak, di saat kanak-kanak tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh pakaian yang bagus, tidak butuh kendaraan yang mewah. Mereka lebih butuh kepada kehadiran orang tua, kehadiran orang tua Anda di sisi Anda untuk ikut bermain pasir, ikut bermain boneka, bermain masak-masakan yang itu sangat-sangat membuang waktu. Orang tua Anda kala itu ingin bekerja, ingin memberesi rumah, namun justru Anda yang menjadikan rumah berantakan. Dan dibenahi lagi oleh mereka, dirapikan lagi oleh mereka dengan penuh sabar. Itu yang lebih dinantikan oleh orang tua Anda. Ya, karena itu Anda tidak perlu risau Ibu Titin ya dalam hal ini, dan fokuslah untuk bagaimana menjadikan orang tua Anda bahagia di akhir masa hidupnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Titin, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana hukum laki-laki bekerja sebagai staf gudang di perusahaan pakaian muslimah, namun ada beberapa produk yang tidak menutup aurat seperti kemeja lengan pendek atau dan ada produk celana untuk wanita. Bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip tidak masalah menjual pakaian tersebut atau Anda bekerja di tempat tersebut, karena penggunanya bisa jadi menggunakan pakaian tersebut untuk di rumah di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya. Maka secara prinsip Anda boleh ya. Untuk urusan penyalahgunaan pakaian tersebut yang seharusnya dipakai di dalam rumah, betul banyak di masyarakat keluar rumah dengan baju tidurnya, keluar rumah dengan baju piyamanya ya. Padahal baju itu didesain bukan untuk jalan-jalan ke tetangga, tapi untuk apa? Tidur dengan keluarganya, suami ataupun istrinya. Begitu juga betul banyak orang keluar bahkan telanjang dada. Itu kaum pria. Padahal idealnya orang itu menutup badannya dengan pakaian. Agar apa? Tidak tersengat matahari, tidak terkena hembusan angin ataupun hujan. Namun faktanya banyak yang mengabaikan tersebut, padahal mereka punya pakaian. Sehingga masalah penyalahgunaan itu tanggung jawab pemiliknya atau pembeli, bukan tanggung jawab penjual ataupun karyawan dari supplier. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk saudara yang bertanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan dari saudara guru di Banten Ustaz. Bismillah, apa hukum mencetak suatu dokumen, misal untuk tugas dan yang lainnya, yang mengandung unsur gambar atau foto makhluk bernyawa
yang dilarang. Demikian pertanyaan Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa atamakumullah kepada saudara Guntur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Guru. Ya, saudara guru, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sekedar mencetak, memprint ya dokumen ataupun buku atau yang sejenis karya tulis yang mengandung unsur gambar, maka itu insya Allah tidak masalah. Apalagi itu diperlukan ada alasan untuk mencetaknya, untuk pelaksanaan tugas dan yang sejenis, maka insya Allah itu halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk saudara guru, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Maman di Jawa Tengah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Untuk haji sekarang antrinya 30 tahun. Saya berusia 45 tahun dan istri 42 tahun berniat mendaftar tahun ini. Akan tetapi baru ada dana 1/4 dari biaya booking pendaftaran. Kekurangannya akan cari pinjaman non-riba. Insya Allah dengan kondisi sekarang diperkirakan bisa melunasi sebelum keberangkatan kami. Kami menyadari kedudukan haji sebagai rukun Islam. Apakah kondisi seperti ini dianjurkan Ustaz, mengingat umur kami di saat keberangkatan nanti yang sudah tua? Semoga dimudahkan Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan semoga Allah SWT memudahkan Anda berdua serta seluruh pemirsa untuk bisa menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu telah mewajibkan atau memiliki hak atas seluruh kaum muslimin, atas seluruh manusia agar mereka itu berhaji bagi yang mampu. Nah, dari pertanyaan Anda tadi tergambar bahwa sejatinya Anda belum mampu. Anda belum mampu untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga secara prinsip Anda belum berkewajiban untuk daftar. Walaupun tadi Anda nyampaikan bahwa Anda bisa ya dengan skema cicilan. Tapi tidak ada jaminan bahwa kondisi ekonomi Anda akan seperti ini terus atau semakin meningkat. Bisa jadi suatu saat kondisi ekonomi Anda menurun. Sehingga Anda tidak mampu bayar cicilan ataupun bayar hutang yang Anda pikul. Karena itu lebih bijak bila Anda lebih optimis. Walaupun hari ini saya tidak bisa bayar haji tunai. Tapi saya terobsesi untuk bisa haji dalam waktu yang singkat atau dengan segera. Tanpa harus menunggu sampai puluhan tahun apalagi sampai 30 tahun. Ya, obsesi ini akan menjadi sebuah energi positif bagi Anda untuk kemudian bisa menemukan celah-celah wirausaha, menemukan skill terbaik Anda dalam bekerja. Sudah banyak kaum muslimin yang semula memiliki pola pikir semacam Anda, bahwa tidak akan bisa haji kecuali setelah sekian puluh tahun, dan itu pun belum tentu bisa. Tatkala mereka berhasil keluar dari pola pikir yang semacam ini dan mereka berpikir bahwa masih banyak jalan-jalan yang belum saya coba, terobosan-terobosan dalam bekerja, dalam mencari penghasilan yang belum saya lalui, untuk kemudian bisa menunaikan ibadah haji dengan cara yang lebih lunak, dengan cara yang lebih mudah, dalam waktu yang lebih singkat. Ya, akhirnya mereka berhasil. Ketika mereka telah menit pertama berhasil membebaskan dirinya dari belenggu pola pikir pesimis bahwa hanya bisa haji setelah 30 tahun yang akan datang. Ini adalah pola pikir pesimis. Karena itu curahkan tenaga Anda, pikiran Anda untuk menemukan wirausaha atau pekerjaan yang menjadikan Anda lebih bisa atau lebih cepat menunaikan ibadah haji dengan misalnya membayar ONH Plus atau yang sejenis ya. Ini adalah satu tantangan bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk saudara Maman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Zengki di Lampung Ustaz. Bismillah Ustaz. Si A menawar motor B sejumlah 13,5 juta dan sudah memberikan DP sebanyak 400.000. Tetapi karena A tidak punya uang, maka A meminta C untuk membeli motor tersebut, kemudian menjual kepada A dengan kredit. Kemudian si C mendatangi B dan menyatakan bahwa C akan membeli motor A.
dan DPA dikembalikan 400.000. Setelah terjadi transaksi B dan C selesai, maka C menjual motor tersebut kepada A dengan harga 19 juta secara dicicil. Namun STNK-nya masih ditahan si C. Apakah jual belinya sah, Ustadz? Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah. Bila transaksi kesepakatan jual beli antara si A dan si C terjadi setelah C benar-benar membeli motor tersebut, maka itu halal. Namun ketika kesepakatan jual beli, akad jual beli itu antara A dan C terjadi sebelum C membeli motor tersebut, maka ini haram. Kenapa? Karena si C belum punya barang dan Anda sebagai si A belum memiliki uang. Sehingga dalam praktek semacam ini terjadi transaksi tertunda dengan tertunda. Pembayaran tertunda, barang pun tertunda. Dan ini haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama. Karena itu, sarankan pada si C, belilah motor tersebut. Kalau sudah Anda beli, saya akan beli. Saya akan beli motor itu kepada Anda dengan saya beri keuntungan yang baik, yang bagus, yang lumayan misalnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka inilah solusi yang bisa Anda lakukan dalam permasalahan Anda. Namun kalau ini tidak memungkinkan, maka Anda akan lebih baik bila bersabar, menabung atau membeli motor second yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan kemampuan Anda. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Zengki di Lampung, semoga bermanfaat. Selanjutnya dari saudara Didi di Jawa Barat, masih terkait dengan kredit motor Ustaz. Si A ingin membeli motor melalui si B dengan cara kredit. Kemudian B pergi ke showroom motor dan membeli motor sesuai dengan keinginan A secara cash. Setelah motor dibeli oleh si B, lalu dibuatlah akad antara A dan B dengan kredit. BPKB dan STNK langsung diubah ke atas nama si A. Pertanyaannya adalah apakah boleh BPKB dan STNK-nya langsung atas nama si A, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila yang terjadi antara si A dan si B itu sebatas janji, belum akad jual beli, alias wahai si B, kalau engkau punya motor dengan merek demikian, spesifikasinya demikian, maka saya akan siap membelinya dari Anda dengan harga sekian misalnya. Saya akan beri keuntungan kepada Anda. Dan kemudian si B betul-betul membeli. Setelah beli, si B kemudian mengatakan kepada si A, saya sudah punya barangnya, silahkan Anda beli. Maka ini boleh ya. Tapi kalau antara si A dan si B, saya jual kepada Anda, saya beli dari Anda sekian unit kendaraan dengan pembayaran sekian kali cicilan. Baru selanjutnya setelah mendapatkan komitmen pembelian itu, si B membeli motor yang dimaksud di dealer, maka ini haram hukumnya karena menjual barang sebelum dimiliki. Namun kalau sebatas janji dan janji itu dibuktikan bahwa si A masih berkesempatan untuk mengatakan batal beli, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk saudara Didi, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Indra di Banten. Bismillah Ustaz, saat menjelang puasa Ramadan, di masjid kami membuat kepanitiaan zakat fitrah setiap tahun. Apakah kepanitiaan bentukan DKM masjid ini disebut amil zakat dan bolehkah mendapatkan upah dari zakat yang terkumpul? Apa yang didapat oleh mustahik didapat juga oleh amil. Dan ibu saya seorang janda namun ekonomi masih cukup, namun mendapatkan juga jatah fitrah dari panitia. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ahli fikih menyebutkan bahwa status amil itu hanya didapat oleh orang yang ditunjuk secara formal oleh pemerintah yang sah. Sehingga lembaga-lembaga amil zakat yang tidak formal, tidak terdaftar secara resmi, maka itu belum bisa dikatakan amil zakat. Kenapa demikian? Karena kewajiban memungut zakat, mendistribusikan zakat itulah kewajiban pemerintah. Bila pemerintah belum memberikan delegasi kepada Anda, maka berarti Anda bertindak tanpa legal standing, tanpa ada dasar hukumnya. Kenapa? Karena memang kewajiban memungut zakat itu kewajiban pemerintah. Anda tidak bisa secara sepihak
menunjuk diri Anda atau teman-teman Anda atau tim Anda untuk menjadi apa? Untuk menjadi amil. Kalau itu tanpa restu dari siapa? Pemilik hak ataupun kewenangan. Nah, sehingga dengan demikian ketika takmir masjid dan lainnya itu telah memiliki izin resmi untuk menjadi lazis atau bazis misalnya, maka halal untuk mendapatkan bagian dari amil ya. Namun kalau ternyata itu informal, hanya sekedar kepanitaan dadaan, maka kepanitaan dadaan itu tidak berhak menerima bagian dari amil zakat. Adapun ibu Anda yang janda, maka janda belum tentu tidak serta-merta menerima zakat. Betapa banyak janda kaya, duda kaya, anak yatim kaya raya, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Karena kriteria penerima zakat itu jelas fakir, miskin, amil, kemudian gharim yang telah ditutang, kemudian orang yang melakukan suatu perjalanan jauh atau yang dikenal dengan Ibnu Sabil, atau orang yang diharapkan masuk Islam. Karena apa? Karena simpatinya dengan Islam, sehingga bila didorong dengan diberi harta, maka dia akan semakin kuat hasratnya untuk masuk Islam. Nah, ini para penerima zakat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalau ibu Anda yang janda tadi masih memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi memiliki aset yang juga cukup banyak, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai fakir miskin, sehingga tidak berhak menerima zakat. Dan ini kepada siapa zakat didistribusikan, itu menggambarkan seberapa fakih, seberapa paham amil zakat dalam tentang hukum-hukum zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudara Indra, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan berpartisipasi di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Syamsul Anwar. Beliau bertanya, Ustadz, saya memiliki uang riba 1 juta. Kemudian 400 ribunya saya gunakan untuk membayar pajak motor dan balik nama. Kondisi ekonomi saat ini sedang macet. Bagaimana hukum uang yang saya gunakan itu, Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum wa thabakumullah kepada saudara Syamsul Anwar ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Harta haram, baik itu karena riba atau karena yang lain, maka pemiliknya tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang haram tersebut atau harta haram tersebut. Sehingga Anda harus melepaskannya dengan cara memberikan kepada orang lain yang berhak menerima. Adapun menggunakan uang itu untuk membayar pajak, baik pajak bumi bangunan atau pajak kendaraan atau yang lainnya, maka itu berarti Anda telah memakan harta tersebut. Karena yang dikatakan makan harta itu bukan sekedar yang dimakan dan dimasukkan dalam perut, tapi segala bentuk penggunaan, pemanfaatan itu disebut dengan memakan harta. Ya, sehingga ketika Anda menggunakan untuk bayar pajak, balik nama kendaraan, maka berarti Anda telah makan harta riba. Karena itu gantilah senilai 400 ribu seperti yang Anda sebutkan tadi, kemudian salurkan kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk saudara Syamsul Anwar, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Hidayati di Ponorogo, Ustaz. Beliau bertanya, bagaimana hukum membuat pamflet kajian yang mana kajian tersebut adalah kajian ahlul bid'ah, dan apakah pembuat pamflet juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kajian tersebut, Ustaz? Baik, barakallahu fiikum wa thabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian tolong menolong dalam apa? Perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Ayat ini merupakan prinsip hidup bagi orang Islam, bahwa orang Islam harus berbuat baik atau minimal berkontribusi dalam perbuatan baik dengan tenaga, pikiran dan lainnya. Ini prinsip dalam hidup. Dan orang Islam haram hukumnya membantu mensukseskan perbuatan haram. Karena ketika Anda terlibat dalam perbuatan haram berarti Anda ikut memikul dosanya, karena
dengan peran Anda, perbuatan dosa itu kemudian lancar terlaksana. Karena jangan sekali-kali ya membantu pekerjaan siapapun yang haram, termasuk dengan membuatkan pamflet, penyelenggara pamerannya, atau kemudian sales atau tim marketingnya atau yang lainnya. Anda tidak boleh terlibat di sana, karena itu Anda akan bertanggung jawab atas dosa yang terjadi. Nah, dosa itu terjadi ketika Anda berikan akses atau berikan dukungan berupa desain grafis atau yang serupa. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudari Nurul di Ponorogo. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari Krisna di Blitar, Ustaz. Ya. Ustaz, penjual di marketplace membatalkan pesanan saya dan saya sudah transfer dikarenakan barang tidak ada. Tetapi ketika ditanya sebelum transfer, beliau mengatakan barangnya masih ada. Kemudian dananya dikembalikan kepada saya. Apakah saya telah melakukan bai'ul kali bil kali dan apakah halal saya menerima uang tersebut, Ustaz? Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pembatalan akad itu tidak termasuk jual beli. Sehingga logikanya ketika penjual wan prestasi atau cacat janji, ingkar janji, atau alasan yang lain yang menjadikan penjual tidak bisa memenuhi komitmennya, maka hak Anda untuk menerima uang pembayaran Anda yang pernah disetorkan atau ditransfer. Dan sekali lagi itu bukan riba, karena apa? Ini adalah fashul akdi, membatalkan akad, bukan tukar-menukar uang secara berjangka. Wallahu ta'ala. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Demikian jawaban untuk saudari Krisna, semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Barat. Beliau menanyakan, Ustaz, suami saya membuka aplikasi game. Di dalam permainan game tersebut ada bonus berupa chip sedekah yang jika naik chipnya bisa dijual. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Dan bolehkah saya sebagai istri menerima pemberian suami dari hasil penjualan chip sedekah tersebut? Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bermain game itu, apalagi yang sampai berlarut-larut sampai malam dan yang lainnya, maka ini suatu tindakan yang sia-sia. Dan tatkala itu dilakukan secara berlebihan, maka bisa menjadi suatu perbuatan yang haram. Bahkan faktanya banyak pecandu game yang siap meninggalkan sholat berjamaah, bahkan tidak menunaikan sholat sama sekali. Kenapa? Karena gamenya masih asyik, belum selesai, belum menang, sesaat lagi menang, dan seterusnya. Tentu ini suatu tindakan yang potensial menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dahulu sebagian ulama menganalogikan permainan catur, permainan dadu itu seperti memakan harta haram. Bahkan sebagian mengatakan bagaikan orang yang mencelupkan tangannya ke darah babi, artinya sesuatu yang najis. Dan itu seringkali menjadikan kita lupa dari menegakkan sholat. Kalau itu memang demikian kondisinya, maka tidak heran bila permainan-permainan semacam ini diharamkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena alasan khamar diharamkan juga karena khamar itu dapat melalaikan peminumnya dari menunaikan sholat. Demikian pula halnya kalau game itu ternyata sampai menjadikan kita lupa sholat, maka itu adalah suatu permainan yang haram. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Demikian jawaban untuk saudari yang bertanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya dari saudara Akhwan di Jakarta, Ustaz. Ya. Ustaz, saya seorang karyawan swasta yang membantu orang tua yang kurang dalam ekonomi, sehingga saya harus tinggal menumpang dengan om saya, di mana di rumah itu ada beberapa sepupu wanita dan ART wanita serta istri om yang semuanya tidak memakai jilbab. Apalagi ketika di rumah saya ingin kos tetapi gaji masih kurang karena sebagian gaji harus disetor ke orang tua. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam memecahkan satu masalah, kita tidak boleh berpikir dengan hitam dan putih. Kalau tidak demikian, maka pasti demikian. Kalau tidak demikian, pasti sebaliknya. Anda hanya menyebutkan dua opsi. Kalau tinggal bersama paman, maka kondisinya semacam yang disebutkan. Ada sepupu yang tidak berjilbab, ada istri paman yang tidak berjilbab. Kalau Anda kos, maka tidak cukup karena gaji Anda kecil sehingga tidak bisa membantu orang tua. Harusnya Anda membuat opsi ketiga,
yaitu bagaimana Anda bisa terbebas dari pergaulan bebas, interaksi yang tanpa batas dengan keluarga paman. Sedangkan mereka dalam kondisi tidak mengenakan jilbab yang rapi. Dan juga bagaimana agar Anda tetap bisa membantu orang tua. Ya. Sehingga tanpa Anda tinggal di paman dengan kos misalnya, tapi juga masih cukup membantu. Sehingga terlalu banyak waktu yang bisa kita pakai, tenaga yang kita gunakan, skill yang kita miliki untuk kemudian kita memecahkan masalah tersebut. Dengan cara misalnya Anda menambah pekerjaan, mencari lembur atau privat atau yang lain, sehingga apa yang Anda dapat bisa lebih banyak, sehingga Anda bisa kos dan juga bisa membantu orang tua Anda. Alias inovasi dalam memecahkan masalah itu sangat penting, termasuk dalam menunaikan tuntunan syariat. Termasuk tadi misalnya berbakti pada orang tua, bagaimana bisa dilakukan dengan baik tanpa dengan tadi yang disebutkan tinggal bersama paman yang ternyata di rumah tersebut banyak anak gadis yang bukan tidak memakai jilbab, istrinya juga tidak mengenakan jilbab, itu potensi terjadi maksiat. Adzanallahu yakum. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas Alhamdulillah. jawabannya. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Masya Kami Allah. ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan ilmunya, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, saksikan terus live interaktif Fatwa TV spesial Ramadan Senin sampai dengan Sabtu di waktu yang sudah terjadwal, yaitu pagi dan sore. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui fatwatv.id, dan pertanyaan yang sudah masuk dan terjawab bisa Anda akses di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Baik pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih ibadah bersama fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.